Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimah, jumpa kembali bersama saya dakwah pada masih bulan, sebentar lagi akan menjelang bulan Dzulhijjah. Di sini saya akan menyampaikan tentang dasarnya surah Al-Fatihah. Dasarnya itu artinya keistimewaannya yang lebih daripada surah-surah yang lain. Namun sebelumnya mari kita sama-sama baca salawat dan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa tadilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaliguna biha aqsa ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaliguna biha aqsa ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan sama-sama mengupas yaitu surah Fatihah. Sebelumnya mari kita sama-sama dahulu membaca surah Al-Fatihah ini, yang disebut dalam ulama itu adalah merupakan umul daripada Al-Quran, kitab suci agama Islam. Jadi umul itu artinya ibu, induk daripada intisari Al-Quran secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala apa yang disampaikannya. Masyarakat muslimin dan muslimah seluruh tanah air Indonesia, Fatihah itu adalah merupakan salah satu surah yang mengawali daripada isi pada Al-Quran. Jadi yang pertama sekali adalah surah Al-Fatihah, baru berikutnya itu
dalam surah Al-Baqarah. Nah sekarang surah Al-Fatihah ini adalah induk daripada keseluruhan isi daripada Al-Quran hingga terakhir. Jadi dinamakan ibunya Al-Quran. Jadi intisarinya seluruh bacaan Al-Quran itu ada di Fatihah. Makanya saya mengupasnya dengan mengatakan dasarnya surah Al-Fatihah itu. Jadi pertama-tama kenapa jadi Al-Fatihah ini sangat dahsyat keistimewaannya, sangat dahsyat manfaatnya. Ini karena menurut ulama itu karena apabila kita membaca Fatihah itu sama keistimewaannya itu dengan kita membaca daripada inti daripada Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran itu ada di surah Fatihah. Jadi Fatihah, misalnya kita tidak pandai membaca Al-Quran, mungkin orang berulang-ulang hanya membaca Fatihah itu tetap dapat pahala yang sangat banyak. Karena tadi mungkin karena itu tadi isi arti Al-Quran, arti daripada ayat demi ayat yang ada di Al-Fatihah itu sangat tinggi nilainya, sehingga dikatakan Fatihah itu ada ibunya daripada Al-Quran. Surah pertama dalam Al-Quran ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 7 ayat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pada ayat pertama Al-Fatihah ini mengungkapkan bahwa Allah itu pemberi, pengasih. Tidak saja pemberi, Allah juga yang kita sembah itu adalah penyayang. Jadi pengasih dan penyayang, pemurah dan penyayang. Demikian artinya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu adalah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi bukan hanya manusia yang menyembah, bukan hanya muslimin dan muslimat, tapi seluruh manusia seharusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia juga ciptaan yang lain seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan. Nah, mereka juga mungkin aja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertasbih memuji Allah yang menciptakannya. Jadi di awal ciptaan manusia itu sebenarnya semua dari cahaya. Dari cahaya jadilah manusia. Dari cahaya jadilah tumbuh-tumbuhan. Dari cahaya jadilah hewan. Nah, jadi Allah menciptakan manusia kan dikatakan serupa tanah tapi diberi nurnya itu berupa cahaya. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tadi Tuhan sekalian alam. Maha puji Allah, maha segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi manusia, semuanya manusia seharusnya memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga binatang, demikian juga dengan hewan. Karena Allah tadi Tuhan daripada alam. Jadi alam itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim itu tadi maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang. Jadi Allah menyayangi kepada makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Tadi manusia ciptaan daripada Allah yang paling sempurna. Nah, kemudian tadi Maliki Yaumiddin. Ternyata Allah itu yang kita sembah menguasai hari kemudian. Jadi dasarnya di Fatihah itu adalah kita mengetahui bahwa suatu saat dunia ini akan hancur dan ada kan nanti kita menemui nantinya hari kemudian tuh ya ada di negeri akhirat tadi. Seperti kita akan menemui hari kiamat. Nah, hari kemudian tuh kita menemui nantinya akan memasuki wilayah kita berada di timbangan tadi, di mizan, misalnya amal baik kita, amal tidak baik kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surah Ar-Rahman. Maliki Yaumiddin, Tuhan menguasai hari kemudian. Hari kemudian yang dimaksud adalah hari kiamat mungkin, atau kehidupan setelah meninggal. Jadi segala sesuatu yang
termasuk gaib itu hanya Allah yang mengetahui, tapi itu di surah Al-Fatihah. Jadi Allah menguasai hari kemudian. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dasarnya surah Al-Fatihah ini ternyata menyuruh kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah tadi. Kemudian selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah hamba jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengandung kebenaran. Jadi jalan yang menuju negeri akhirat, tetapi tujuannya langsung ke surga, tempat manusia akhirnya di situ kehidupan baru yang akan dipersembahkan Allah kepada manusia yang takwa, soleh dan soleha tadi. Jadi tunjukilah jalan yang lurus tadi ya. Jadi siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang engkau beri petunjuk. Nah, ini jalan yang engkau beri petunjuk maksudnya kehidupan. Jalan ini dalam artian semacam kiasan. Jadi kehidupan yang engkau beri petunjuk, kehidupan yang engkau beri nikmat. Jadi kehidupan yang engkau beri petunjuk, kehidupan yang engkau beri nikmat. Nah, ini dasarnya Al-Fatihah yang berikutnya tadi. Jadi ada sebagian ulama di sini mengatakan bahwa di setiap sujud terakhir ini sebaiknya itu seorang hamba manusia itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim sebanyak 7 kali. Kenapa? Jadi kita diperintahkan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim setelah kita mengatakan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ini menurut ulama karena Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim pada sujud terakhir ini sebanyak 7 kali setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya kehidupan yang benar. Jadi kehidupan yang benar menurut ulama itu kehidupan yang berada dalam posisi tengah. Jadi posisinya itu ibarat ada dua belah pihak yang bersengketa, kita tidak memihak pada yang sebelah A, tidak juga memihak pada sebelah B, tetapi kita akan memberikan pendapat yang benar. Jadi kada memihak, ya kan ada orang yang memihak. Nah, jadi ini salah satu contoh daripada ihdinas siratal mustaqim tadi. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, berilah jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, jalan yang engkau beri nikmat. Ujung daripada surah Al-Fatihah ini adalah pada ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu biasanya pada orang bersolat berjamaah kan amin, ujungnya semoga terkabul. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau beri petunjuk, jalan yang engkau beri nikmat, jalan yang engkau beri ridho, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang memang bentuknya itu berada dalam ruang lingkup tengah-tengah tadi. Kemudian jadi kalau ibarat kehidupan tuh yang bagus tuh sederhana. Kalau sugih banget atau miskin banget kalau kada sanggup, kaya banget juga kalau tidak sanggup, akhirnya ia diberi jalan oleh Allah sepertinya kehidupan yang dijalani oleh Rasulullah SAW, yaitu kehidupan yang sederhana. Ini tengah-tengah ini. Tapi ada orang yang kaya tapi sanggup dia menjalaninya, nah ya kada apa-apa juga. Nah, tapi misalnya miskin tidak sanggup menjalani, ya
tadi banyak berusaha, akhirnya kehidupan kan lebih baik dari segi ekonomi. Kemudian kita tidak lupa dari segi untuk akhirat tadi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat, menjalankan semua yang rukun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, jalan yang engkau beri nikmat, tetapi bukan jalan yang engkau murkai, waladhdallin. Nah, jalan yang engkau murkai sama dengan jalan yang engkau jalan yang penuh maksiat. Nah, ini tidak nih. Jadi pada surah Al-Qur'an ini dasarnya itu adalah seperti cerita kehidupan. Jadi cerita kehidupan yang berawal dari kasih sayang Allah, pemberian Allah, kemurahan rezeki Allah, kemudian disuruh Allah sholat 5 waktu untuk taat, kemudian disuruh hanya menyembah kepada Allah, kan itu perintah untuk bersujud, kemudian hanya meminta kepada Allah, lalu dijanjikan oleh Allah itu menguasai hingga akhir kehidupan, menguasai hari kemudian manusia itu diberi kehidupan yang lain di negeri akhirat, dan Allah ada tetap sebagai tokoh utama. Nah, ibarat cerita sandiwara atau drama itu tokoh utamanya tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di negeri akhirat itu sebenarnya akan melihat jadi kejadian-kejadian, karena kita memang harus meyakini adanya kehidupan yang akan kita alami di negeri akhirat nantinya apa aja. Siratal mustaqim berarti kita akan melewati jembatan siratal mustaqim. Jadi ulama menyebutnya jembatan sirat. Jadi jembatan sirat, sebelum jembatan sirat kita akan mengalami mizan, ditimbang. Jadi timbang dengan timbangan mizan tadi, ditimbang amal kebaikan manusia yang baik dan yang buruk tadi. Bilanya baik kan langsung aja melewatinya dengan mudah. Jembatan sirat itu apabila berat timbangan di sebelah kiri kan akan tidak mudah melalui jembatan sirat itu, yang dikatakan jembatan sirat itu sangat hitam legam. Kemudian pemegang jembatan sirat itu dikatakan 2 malaikat yang sangat bengis, yang apabila diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, namanya ada disebutkan dalam cerita buku agama itu, coba pukulkan jembatan itu kepada hamba yang lewat itu, maka malaikat itu langsung mengerjakan perintah Allah. Jadi siapakah yang akan memberi pertolongan kepada manusia? Nah, kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, pemberi syafaat kepada manusia. Ternyata nabi inilah penolong kita nantinya. Jadi jangan pernah melupakan nabi sebagai pimpinan utama kita. Jadi walaupun manusia itu berbeda-beda aliran, berbeda-beda imam, yang penting kita ingat hanya satu, bahwa kita punya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kita pegang yang paling utama. Nah, ini tadi isi tentang Fatihah tadi sangat utama dibaca dalam sholat wajib, kemudian juga memang isinya sangat mewarnai kehidupan manusia, jadi sangat utama. Kemudian apabila mengamalkan Fatihah ini, mungkin manfaatnya kita akan mengalami sampai ke hari kiamat. Nah, kemungkinan karena cerita hari kiamat ada di surah Al-Fatihah ini. Jadi meyakini Al-Fatihah, kan ada ulama itu sangat berpegang hanya pada surah Al-Fatihah. Mungkin aja yang memegang surah Al-Fatihah ini dia akan panjang umur, karena akan mengetahui bagaimana hari kiamat itu. Nah, jadi seperti hari kiamat kecil kan sudah dilihat, seperti banyaknya gempa, kemudian misalnya banjir yang begitu mewabah, atau misalnya guncangan, itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Nah, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi semuanya, muslimin dan muslimat. Salah hilap saya mohon maaf. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.